warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel Obong Asa. Obrolan omong biasa yang tak pernah putus asa. Nah, kali ini teman-teman kita kedatangan sahabat kita, teman kita yang namanya Mas Tatang. Aslinya nama panjangnya ya Mas Gunring. Iya, dan ini ya. Video berarti video yang ke 3 apa 4 ini? 4 ya? 4 teman-teman. Dan yang baru, mungkin yang baru nonton channel Obong Asa ini, Obong Asa ini channel obrolan teman-teman, obrolan santai sama teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang di sekeliling kita, obrolan kehidupan, cerita kehidupan, kisah nyata ya. Karena kita kan pasti setiap orang memiliki cerita-cerita kehidupan masing-masing teman-teman. Saya yakin punya kisah masing-masing. Seperti teman-teman juga pasti punya kisah perjalanan hidup masing-masing. Nah, di channel ini kita ambil sisi positif dari cerita-cerita teman-teman kita. Perjalanannya nanti seperti apa, perjalanan kisah hidupnya. Siapa tahu ada yang bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua, dan buat contoh lah. Dan sekali sambil untuk nostalgia teman-teman yang mungkin hidup di tahun 90-an, 80-an, 70-an nantinya kan, ketika kita narasumbernya itu kelahiran dulu, jadi kita tahu masa-masa zaman dulu seperti apa. Iya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Nih, gimana? Mungkin buat teman-teman di Obong Asa ini tidak asing lagi dengan Mas Gunring. Karena beliau ini juga merupakan seorang YouTuber juga ya, Mas. Ya belajar. Ya, belajar tapi YouTuber juga ini. Beliau ini memang seorang YouTuber juga. Channelnya apa, Mas Gunring? Alam Ilusi. Ya, Malam Ilusi ya channelnya. Main di Alam Ilusi, masih main di Berjaya. Dan yang bikin sendiri lagi belajar. Raja Buddha. Oh, Raja Buddha. Iseng-iseng aja itu Mas. Ya Mas belajar aja. Dan Mas Gunring ini saya dengar-dengar ya Mas. Mas Gunring ini kan dulunya sebenarnya seorang musisi ya Mas ya. Ya musisi jalanan lah. Ini dulu itu seorang musisi. Ya, dapat infonya itu. Main Mas. Dapat seorang musisi. Bahkan pernah bikin album juga dulu ya. Ya pernah. Dulu pernah tahun 2000. Tahun 2000. 2000 ya. Ya tahun 2000. 2000-an lah, 2006. Oh, tahun 2006. Nama bandnya apa dulu? Lebosi. Oh, Lebosi. Lebosi band. Termasuk Mas Taufik ini gitaris Iya. dua. Oh, ini gitarisnya juga. Iya. Saya, Mas Tatang, Mas Chandra dulu sama Jiman. Vivi, ya Jiman. Ya dulu sempat ini ya, Mas Tatang sempat ikut parade band, festival. Kalau dulu kan masih sering banyak ada seperti itu. Beda sama sekarang. Dulu saya aja masih SMP lah, Iya. udah gabung di Lebosi ini sama Mas Tatang. Tapi sekarang lagunya rekamannya udah pada hilang ya. 2006 yang lalu ya. Iya. Udah nggak tahu kemana. Istilahnya saya dengar itu, beliau itu seorang musisi. Bahkan banyak banget yang mengatakan lagunya itu enak-enak gitu katanya. Bagus, cuman sangat disayangkan banget ya. Ya udah tergantung modal lah. udah hilang itu rekamannya teman-teman. Tapi sekarang mulai di Mas Coba sedikit-sedikit. Mas Tatang ini buat channel yang namanya Raja Goda ya. Channel ya. Raja Goda channel. Iya. Raja Goda channel itu lagu-lagunya Mas Tatang dulu dibuka lagi di situ di Satu-satu Iya. mulai dibuka, mulai diingat-ingat lagi. Dan ya Bismillah lah mau Iya. dikembangin. Kayak gitu. Dan Mas Tatang ini beliau itu boleh dikatakan seorang pembuat lagu loh teman-teman. Ya gitu. pencipta lagu. Iya. Pencipta iya. lagu. Ya. Menciptakan lagu sendiri. Ya kayak gitu. Ya jelek-jelek ya maklum aja lah ya. Oke, bagus-bagus teman-teman. Silakan masuk ke Raja Goda channel. Iya. Terus jadi begini Mas Gunring, Mas Tatang. Kita masuk pertanyaan saja. Iya monggo. Kalau boleh tahu, gini, setiap orang itu kan pasti punya pengalaman dari masa kecil hingga dewasa ya. Ya pasti. Kalau boleh tahu itu
dulu waktu kecil itu pengalamannya gimana sih, kehidupannya itu dulu? Maksudnya dari kecil apa? Dari SD. Oh, Mungkin iya. perjalanan Dari SD. kecil lah, saya ceritain ya. Iya. Ya, saya ceritain. Saya lahir dari seorang ibu ya. Tahun berapa? Itu tahun 84. Ya, dari seorang ibu yang kebetulan sekali ayah saya nggak mengakui saya. Begitu saya di kandungan, ini cerita dari almarhum ibu aku ya. Iya. Ayah saya kan ninggalin sampai saya lahir, dan saya dibesarkan sama nenek almarhum sama kakek almarhum saya almarhum. Sementara ibu kerja nyari duit merantau, dan sampai saya itu nggak asik Oh, enggak nggak asik sih ibu, Iya. bukan. Iya, karena ya namanya kebutuhan kan harus nggak ada orang, nggak ada ayah kayak gitu. Dan itu sama nenek sama kakek sampai sekolah, sampai nenek sama kakek meninggal kan. Saya udah terbiasa hidup pahit dari kecil. Nah, jadi kalau ngerasain pahit itu bagi saya itu udah nggak asing lah. Saya dari lahir lah, dari lahir udah nggak, sampai disunat ya. Iya. Mau nerusin lanjutan ke SMP kan nggak ada biaya. Saya nggak ada kakak, saya nggak ada adik. Oh, Anak tunggal. Iya. Terus ibu saya kan nggak nyari suami lagi. Nah, setelah nenek meninggal, kakek meninggal, saya disunatkan tuh sebenarnya mau lanjutin, tapi mau gimana lagi kan? Terbentur, iya. Ibu waktu itu di Jakarta ya? Jakarta, iya, di Mas- Jakarta Mas Tatang ini hidup sendiri. sendiri. Luar biasa. Terus ya oke, terus lanjut saya dibawa ke Jakarta, disambi kerja loh. Saya pembantu. Ya, ibu saya pembantu, saya disambi kerja. Terus kan saya di tempat bosnya, majikannya itu kan punya usaha ya kan. Saya udah mulai kerja di Iya. usia 11 tahun habis sunat itu udah mulai ikut kerja. Sampai beranjak dewasa, namanya usia-usia beranjak dewasa kan kerja nggak fokus, pengennya kan kayak teman-teman kan. Iya. Nah, saya akhirnya bilang sama ibu saya, pulang aja lah, belum pengen kerja lah intinya. Saya pulang hidup sendiri ya, sama ada sepupu lah, saudara kan di sini kan. Sementara mas saya masih di sana. Timbul darah muda, timbul kenakalan, ya kan? Iya biasa. Iya. Saya sangat ya dikatakan nakal lah, nakal banget. Ya sama itu sih pasti apa namanya tuh, kesel ya belakangan ya. Iya. Nakal ya segala. Ya itu nggak bisa dibilangnya nakalan remaja lah kayak gitu. Sampai akhirnya sampai kenal Mas Taufik ya. Iya. Ya sampai itu apa namanya pengen belajar musik segala macam ya. Saya Badung banget gitu, Badung ya, Badung goblok, nggak mau kerja, males gitu kan. Ya itu masa-masa kecil sampai remaja saya. Gini, berarti Mas Kunto ini sudah mulai fokus kerja, berarti sudah beranjak dewasa berarti ya? Fokus kerja ya, fokus kerja setelah Badung habis-habisan ya, sedikit-sedikit punya ibu itu habis. Ya, sampai balik ibarat itu ngumpulin sendiri, kerja di Jakarta, kerja di pembantu, di sini dihabisin sama aku, kejam banget. Saya itu nakal banget. Ya terus sampai sadar diri lah. Sadar diri ya, kenakalan itu nggak bisa disebutin lah. Jangan lah. Nggak perlu lah ya. Iya nggak perlu. Ya, otomatis ya kenal remaja seperti itulah. Iya seperti kenakalan remaja lah. Terus gini Mas Kunto, kalau boleh tahu dari pengalaman karir nih, pernah bikin usaha atau kerja di mana aja itu Mas Kunto? Kerja itu saya udah dirasakan sampai sekarang ya, dari mencangkul ya, mencangkul udah dirasain, naik becak sudah pernah dirasain, kuli bangunan saya bisa kuli si nambang pasir, itu pekerjaan saya dulu, berat-berat namanya, apalagi tani di sawah. Ya, saya kan orang nggak bisa punya keterampilan saya cuma apa itu jahit. Jahit aja kemarin setelah saya punya istri kan, ya itu sejarah panjang kan. Profesi aku ya sekarang masih sampai sekarang masih jadi
dukun. Dukun itu artinya duduk dan tekun. Ya gitu ya. Iya. Ya, sampai belajar main YouTube sekarang sama Mas Taufik sama Mas Danu sampai lanjut sekarang kayak gitu. Oh, begitu ya, Mas. Luar biasa. Terus gini, Mas. Setiap manusia itu kan ditakdirkan pasti untuk mempunyai jiwa-jiwa asmara. Ya itu bagi saya itu sampai saat sekarang masih nomor 2 setelah saya kemarin. Kalau yang di atas saya itu dunianya masih itu sama yang kuasa dunia. Sekarang nih di atas itu masih. Soalnya nomor 2 ya. Soalnya keluarga nggak punya, ibu sudah tidak ada. Saya hidup sendiri. Selain saya kepada yang maha kuasa, di hati aku juga ada nih yang jadi masalah di hati karena aku hidup sendiri. Iya. Sekarang ceritanya panjang kan, setelah menikah sekarang saya lagi single kan, jadi kalau masalah asmara itu sekarang lagi waduh, wah, iya, ya kayak gitulah. Iya. Jadi kalau boleh tahu gini, Mas, kalau boleh tahu pengalaman asmaranya Mas Kumpul dari dulu, gimana? Ya dari dulu, dari bujangan. Dari bujangan sampai mungkin berapa menikah juga ya kalau terus gimana? Mungkin itu sih sampai sekarang masih terjadi ya. Iya. Ya maklum. Bandungan Cilik tahu kan? Ya, orang nggak punya, orang apa ya, apalagi zaman sekarang kan. Di zaman bujangan itu ya, saya kan suka sama cewek itu, ya kan, suka sama perempuan wajar kan, normal berarti kan, suka sama cewek. Tapi itu bertepuk sebelah tangan tahu sendiri kan? Oh iya. Nah kayak gitu. Sakit gak, Mas? Ya bukan sakit lagi kalau apalagi deh jauh bertepuk sebelah tangan. Tapi 1, 2, 3 perempuan yang dulu saya kejar itu, ya alhamdulillah sekarang suaminya itu nggak jauh-jauh dari aku. Bahkan yang apa namanya itu ya, yang merendahkan aku dulu ya kayak gitu ya. Sekarang suaminya mungkin suaminya ya kayak gitu. Malah kayaknya status ekonomi apa itu hampir sama aku dulu. Ya dulu kan misalkan saya deketin sama saya itu, dia menambahkan seperti ini ya, ternyata kenyataannya sekarang malah saya lihat loh kok dapatnya kayak gitu. Loh kok dapatnya malah gak jauh beda sama aku kayak gitu. Nah sekarang gini, pertanyaan dari saya ini Mas Tatang kan pasti pernah lah mengalami masa-masa yang sulit, yang mungkin sangat sulit. Nah itu pengalamannya seperti apa Mas Tatang? Yang menurut Mas Tatang ini pengalaman itu di hidup Mas Tatang sekian tahun ini, umur sekarang itu paling sulit. Oh, iya, itu yang seperti apa? Saya setelah ditinggal sama istri ya, saya kan pamitnya kan dulu kan pulang ke Lampung kan. Oh istri orang Lampung. Ya pamitnya kan sama orang tua waktu itu baru punya 1 umur 4 bulan kan. Pamitnya itu dibawa sama orang tua itu mau main, ya kan. Kondisi aku sendiri tuh sama ibu aku belum sakit, masih kerja di Jakarta. Nah terus istri aku dibawa sama orang tua kan. Pamitnya kan ini masih sulit nih, awal masih sulit nih. Pamitnya itu mau sebentar dibawa main, nanti sebulan dijemput. Nah dari Jawa ke Lampung kan, jauh kan. Nah 1 bulan ya saya jemput, saya ke sana. Jawabannya ntar dulu, anaknya masih kecil. Saya terus kerja lagi, saya pulang 3 bulan, saya jemput lagi. Oh 3 bulan ke sini. Jawaban sana orang tuanya katanya jangan dulu, tanggung, nunggu anaknya agak gedean dikit. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja di Jakarta, ya kan, di Jakarta biar dekat ke Lampung, biar lebih enak kan, nengokin anak, nengokin istri. Setelah jalan hampir 1 tahun lah, saya kan punya pikiran lebih baik dibawa ke Jawa aja lah. Di Jawa kan nantinya orang tua ibu kan udah tua, nantinya mau pulang ke Jawa kan otomatis kan, karena anaknya cuma aku. Iya. Ntar gimana masa tuanya kalau aku ikut Lampung kan. Nah saya punya pikiran hidup di Jawa aja lah, aku dari Jawa, dan siapa yang ngurus kalau udah tua kan. Ternyata saya jemput ke Lampung tetap nggak boleh. Akhirnya kepaksa ya, orang tua udah di sini ya, saya pulang ke Jawa. Nah timbul di situ ibu aku kebetulan diberi
cobaan sakit langsung itu kan, sakit, saya nggak bisa kemana-mana dan saya mutusin untuk ngambil istri aku sama anak aku. Ini bisa nggak bisa harus ikut di Jawa, karena kata saya gitu kan. Kenyataannya nggak boleh sama orang tuanya dan menentang, kata tuh menentang. Nah, milih mau pilih istri apa pilih orang tua. Aku bingungnya kan, nah kalau aku pilih istri yang mau ngurus ibu aku ini kan siapa, sedangkan anaknya cuma aku kan. Nah, timbul di situ. Jadi saya mutusin ya udahlah, kalau itu aku ya gimana lagi kan, berat kan, itu dua pilihan yang berat tuh. Jadi saya tetap pulang, ya sabar dulu, saya berpikir pulang ke sini, ibu aku makin parah, makin sakit tua kan, saya nggak bisa kemana-mana. Sedangkan saya itu harus kerja, harus ngurus orang tua, ya kan. Itu akhirnya timbul ya namanya ujian kan, nggak bisa kerja, akhirnya saya gimana harus ngobatin orang tua, akhirnya timbul di situ lah. Nah, pinjam buat utang kan, ke teman, akhirnya sampai ke bank segala macam kan. Di situ tuh lubang saya banyak tuh akhirnya, karena saya harus ngurus, harus kerja, harus ngobatin kan, waktu jadi satu tuh, jadi laki-laki, jadi perempuan kan, harus mikir anak-anak, walaupun udah sama istri udah nggak deket lagi kan, tapi kan saya punya anak. Mau gimana kan tetap ngabarin lewat temen lah, di sana kan ada gimana. Akhirnya nggak ada kabar dari keluarga Lampung, tiba-tiba ngasih telepon kan, tanya istri aku mau nikah. Berat kan. Dan satu ancaman yang pertama itu aku jangan sampai ke Lampung. Jika aku sampai ke Lampung nengokin anak atau nengokin istri, itu ancamannya pulang tinggal lama kan, seperti itu kan. Nah itu pernah terjadi di alami. Sedangkan aku lagi ngalamin masa-masa berat di sini, lagi ngurusin orang tua sakit parah, harus jadi perempuan kan. Terus tapi karena saya punya anak dan saya pengen tahu penjelasannya kan, ya kata siapa lah, ya saya bismillah aja lah. Nah, orang tua sementara pernah saya titipin ke sepupu kan, sebentar lah, dari 2 hari saya kelam, saya penasaran ada apa sebenarnya. Sampai ke sana ternyata kan ya tahu sendiri kan, ribut dan ya sampai bisa lah intinya, nggak apa-apa. Terus saya pulang ke sini nggak lama, udah ada setahun 2 tahun lah. Nah itu kisah masa-masa yang paling sulit ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terlewati, mulai menata ya. Ya dari kisah dulu remajanya mungkin ya kenakalan remaja sampai Mas Tatang ini mengalami perjalanan yang di titik terendahnya ya, Mas Danu. Nah sekarang gimana mungkin di masa-masa itu, di masa yang paling terendah, sekarang kan Mas Danu udah bisa menata lah ya, udah mulai sedikit udah mulai naik. Nah itu apa yang bikin Mas Tatang itu bisa move on lah, bisa mulai menata kembali, itu apa itu? Resepnya, motivasinya atau seperti apa coba? Ya, tetap fokus pengen bahagiin anak, biar anak nggak di sini sama aku. Itu tujuan aku itu, biar buat motivasi semangat itu. Suatu saat saya akan buktikan sama keluarga ya aku, bahwa aku itu bertanggung jawab dan insya Allah bisa bahagiain anak. Dan itu yang ada di hati aku, cuma itu top satu. Dan itu timbul semangat terus dicampuk lah. Berarti anak ya, anak semangatnya Mas Tatang, anak yang sekarang Mas Tatang sudah mulai tertata hidupnya, udah mulai naik move on lah. Karena anak teman-teman. Sebenarnya gini, kalau saya ingat istri aku ya, misalkan tiba-tiba kan sedih kan, tapi ketika aku lihat cewek orang perempuan lain kan hilang tuh. Ya bedanya sih. Tapi kalau saya lihat anak kecil sama kayak ada anak teman lah ya, tiba-tiba itu nggak bakalan bisa hilang. Tapi justru saya malah ingatnya anak. Iya kayak gitu. Beda sama istri kan ada bekasnya, tapi kalau anak ada bekasnya. Kayak gitu ya. Ya berarti yang bikin Mas Tatang ini mulai naik kembali, sudah yang sangat sulit itu sudah terlewati, anak teman-teman. Anak itu bisa menjadi motivasi, semangat.
Monggo Mas Janu pertanyaan kembali. Ya, jadi gini ya. Berarti untuk motivasi saat ini dari Mas Nuting itu adalah anak. anak. Iya. Dan sudah mulai berusaha semaksimal mungkin untuk menata kembali kehidupan supaya lebih baik lagi. Lebih baik ya ke depannya. Oke. Berusaha lah. Kira-kira ya Mas Nuting ya, Hmm. sesuatu hal yang menjadi pelajaran dalam diri Mas Nuting supaya menjadi lebih baik dari segi eksternal atau segi luar itu apa? Biar supaya menjadi lebih baik. Lebih baik. Pastikan setiap orang pastikan di luar anak misalkan kan pastikan ada punya motivasi lain, sebuah pegangan. Apa itu kira-kira? Pegangan aku ya. Hmm. Ya pegangan aku ya maksudnya biar gimana nih maksudnya? Supaya menjadi sukses di kemudian hari. Oh, ya itu kan satu, kita itu harus segala sesuatu harus konsisten ya. Pekerjaan apapun itu ya, kita harus telaten, tekunin ya, Mas. Dan yang utama itu segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita harus senang dulu lah sama pekerjaan itu ya. Misalkan kita hiburan ya harus hiburan, hobi ya yang senang dulu apa atau apa yang dilakukan itu. Kerja ya aku sih senangnya apa misalkan kayak gitu. Usaha ya aku sih senangnya usaha apa di bidang apa yang aku sukai kayak gitu. Jadi kan kita lama-lama kan semangat. Iya, semangat. Dan belajar begini. Duduklah di meja-meja teman-teman yang sering ngobrolin uang, jangan ngobrolin orang. Nah, betul. Kayak gitu. Sebenarnya gini, Betul. kita kumpul, tapi kok teman-teman kita maksudnya ini sebelah rumah sebelah ya, teman kok ini ngobrolnya begini, percuma. Kita boleh dekat tapi jangan dalemin. Masalahnya ini percuma. Jadi lebih baik kita deketin teman yang sefrekuensi lah. Lebih baik kita satu tujuan. Ya, tujuan besar. Lebih baik kayak gitu, walaupun kita kerjanya aku nyangkul, kamu narik becak, kamu nguli gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting diobrolin tentang uang, jangan ngobrolin orang. Iya, Itu motivasi bagi saya seperti itu. Terus bagaimana sih tips yang bisa Mas Nuting bagikan buat pendengar kita atau mungkin apa namanya yang menonton di Obong Asa ini supaya lebih semangat lagi menjalani hidup, atau mungkin mohon maaf yang memiliki permasalahan yang mungkin sama dengan Mas Nuting, bagikan tipsnya coba. Jangan pernah putus asa. Ya karena seperti itulah, jika seperti produksi ada yang produksi gembok pasti ada kuncinya. Disitulah masalah pasti ada solusinya. Yang kuasa memberikan masalah pasti sudah ada solusinya. Jadi jangan berputus asa. Jangan putus asa. Kayak gitu. Nah, aja. Mas Tatang ini umur berapa? 39 tahun. 39. Di usia 39 ini Mas Tatang dari mengalami masa sulit, masa seneng, kenakalan remaja. Nah, di usia 39 ini Mas Tatang bisa menemukan atau sudah menemukan makna dari perjalanan itu belum kira-kira? Sudah pernah. Nah, sudah. Makna dari perjalanannya Mas Tatang ini apa ya, Mas Tatang? Dari masa sulit sampai senang terus sulit lagi, mungkin yang ditangkap dari Mas Tatang. Maknanya Pelajarannya seperti, ya pelajarannya seperti apa? Pelajarannya Buat ya pribadi itu. jangan mengulangi yang nakal-nakal lah. Mm-mm. Ya itu jadi pelajaran. Mm-mm. Ya artinya itu yang negatif-negatif itu ya jangan diulangi lagi ya. Ya maksudnya kita belajar ke positif lah sedikit lah. Segala sesuatu yang merugikan kita, merugikan orang lain ya dihindari. Ya, jadi poinnya tetap semua sama ya Mas. Selalu berpikir positif. Insya Allah semua hal yang positif pasti mendekat ke kita. Betul. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya, ini sudah berapa menit? 24 ya. Saya dengar ya dari Mas Nuting itu kan sudah dikatakan yang sampai saat ini menjadi motivasi itu kan anak sih kan? Anak, Apalagi anaknya cewek ya? cewek, perempuan. Coba Mas, apa yang ingin Mas Nuting sampaikan buat
anaknya Mas Kuntri? Oh, sampaikan ya. Ya, nggak usah khawatir. Bismillah aja. Tetap suatu saat pasti kita ketemu. Dan apa namanya, kalau kita masih diberi, saya sendiri masih diberi kesempatan, diberi umur panjang, ya kan, pasti bakalan ketemu. Gitu. Amin. Gitu aja. Pertanyaan terakhir Mas Tatang. Mau saya atau Oh, Mas. Oh, Oke. ada nih, silakan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Ini kita berhubungan dengan anak-anak milenial sekarang. Iya. Seperti biasa, siapapun yang datang, karena para pengguna YouTube hampir mayoritas kan anak-anak milenial sampai dengan generasi Z, gitu ya. Apa sih pesan-pesan moral yang dapat disampaikan kepada anak-anak milenial atau generasi Z saat ini, Mas? Ya, belajarlah yang kreatif, ya kan. Ya. Tunjukkanlah kreasi-kreasi kalian, hobi-hobi kalian. Dari hobi, ya kan, Menjadi kreasi ya. iya, Dan menjadi rezeki. dan menjadi rezeki. Jadi cuan. Yang penting sekarang berpikir positif, cuan, kreatif, Iya. ya cuan. Jadi hobi kalian apa sih? Ya itu ditekunin. Jadikan kreasi, jadikan motivasi. Itu telatenin senangnya apa sih? Kreatifin. Ya, masalahnya kalau aku kepengen bisa becak nih. Kita ngomongnya sama tukang yang di kebun nyangkul. Ya sampai kapan nggak bisa becak? Nggak ketemu ya. Iya, narik becak gimana? Ya kita nongkrongin tempat tarikan becak. Lama-lama kita belajar ngayu kan bisa. Jangan nongkrongin tempat nyangkul, salah. Kayak gitu aja. Oke, baik teman-teman. Berarti untuk intisari ya dari ngobrolan kita bahwasanya apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, tetaplah kita harus semangat dalam untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang kedua, setiap orang itu pasti mempunyai masalah, itu Iya, pasti. pasti. Tetapi kita harus mempelajari makna dari masalah itu sehingga terjadi pada diri kita. Kita ambil pelajarannya terus. Iya. Dan yang ketiga, segala sesuatu, circle itu juga sangat berpengaruh. Betul. Circle itu sangat berpengaruh. Pertemanan juga sangat berpengaruh. Betul seperti Mas Kunting tadi katakan, kalau kita ingin belajar supaya kita bisa menjadi tukang becak misalkan ya, Iya. ya kita carilah teman-teman yang sedang menekuni di bidang-bidang itu, Iya. supaya kita dapat belajar tentang hal-hal apa yang ingin kita pelajari, teman-teman. Dan yang terakhir, bahwasanya sesuatu hal yang menjadi motivasi kita itu tidaklah sesuatu hal yang manis, bahkan sesuatu hal yang pahit pun bisa menjadi motivasi dari kita atau dari diri kita itu sendiri, teman-teman. Mungkin seperti itu. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, intinya seperti itu teman-teman. Di channel Obong Asa ini ya seperti inilah, saya curhat, ngobrol, flashback lagi seperti apa, terus ambil pelajaran-pelajaran positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Siapa tahu ada pelajaran terselip atau jawaban yang jadi pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab, yang sama sedang mengalami hal-hal sulit, mungkin bisa terjawab di channel ini, teman-teman. Jadi tetap minta dukungan, like, subscribe, komen, dan share, teman-teman, untuk Obong Asa. Semoga kedepannya channel ini bisa bermanfaat buat kalian dan bermanfaat buat orang banyak lah. Iya. Kalau mau nambah nih ya, nonton komedi, dari dakwah, kami ada di Alam Ilusi, teman-teman. Kalau mau explore, kami ada di Merjaya. Kalau belajar nyiptain lagu sendiri, maaf, Ya, ada di Raja Raja Goda. Ya, seperti itu, teman-teman. Terima kasih ya. Jangan ditutup, Mas. Dan bila mungkin teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran, Silakan ya. tulis saja di komen. Ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Sip. Oke, cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.